Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media sekalian, pada pagi hari ini, sebagaimana perintah dan arahan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, bahwa Bapak Presiden sangat menaruh perhatian yang sangat serius terhadap perlindungan dan keselamatan warga negara Indonesia yang bekerja khususnya di luar negeri. Untuk itulah pemerintah dalam hal ini dari Kemenko Polhukam dan jajaran begitu, Kementerian Luar Negeri, kemudian Polri dan bersama dengan kementerian lembaga terkait yang tergabung di dalam Des Pencegahan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah melakukan operasi terpadu lintas negara secara senyap begitu atau tertutup. Pemerintah Indonesia di dalam kerjasamanya telah bekerja sama dengan pemerintah Thailand dan juga pemerintah Cina dalam rangka menyelamatkan dan memulangkan kembali sebanyak 554 warga negara Indonesia yang terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan yang telah menjadi korban online scamming yang berskala besar atau masif gitu di wilayah Miyawadi, lokasinya perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Selama mereka bekerja di markas sindikat online scamming ini, para korban yang merupakan pekerja warga negara Indonesia telah mengalami berbagai tekanan, kekerasan fisik, seperti pemukulan dan penyetruman begitu, serta diancam, yang terakhir ini bahkan diancam akan diambil organ tubuhnya manakala target yang dibelikan oleh para kartel atau bandar ini tidak bisa terpenuhi. Paspor mereka juga diambil, mereka juga dilarang berkomunikasi keluar, termasuk ke keluarga begitu. Sehingga dari indikasi-indikasi yang petunjuk-petunjuk yang ada ini sangat kuat bahwa adanya penyanderaan dalam jaringan mafia online scamming dalam skala yang besar atau masif ini. Rekan-rekan media sekalian, bahwa proses repatriasi dilaksanakan hari ini pada tanggal 18 dan besok tanggal 19 Maret begitu. 3 pesawat dengan rute penerbangan dari Don Muang International Airport di Bangkok begitu menuju Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta atau di Tangerang pada hari ini. Pada tanggal 18 Maret ini, flight pertama yang telah mendarat tadi membawa 200 orang warga negara Indonesia kita yang menjadi korban. Kemudian nanti jam 11, flight kedua juga membawa 200 warga negara Indonesia yang menjadi korban di Myanmar begitu. Kemudian besok pada hari Rabu tanggal 19, flight ketiga akan membawa sebanyak 154 warga negara Indonesia yang menjadi korban. Di total sebanyak 554 orang. Setibanya di Indonesia, saudara-saudara kita ini yang menjadi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban,
penipuan tersebut akan ditampung di tempat penampungan sementara di Wisma Haji Pondok Gede begitu selama 3 hari. Nah, para korban ini juga nanti akan mendapatkan bantuan logistik dari pemerintah, layanan kesehatan dari pemerintah, serta pendampingan psikososial juga dari pemerintah, guna memastikan mereka dapat pulih secara fisik dan mental sebelum dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing. Pemerintah juga akan selama 3 hari tersebut akan melakukan asesmen lanjutan terhadap para korban tersebut guna memastikan apakah mereka semuanya memang korban atau mungkin sebagian ada juga indikasi pelaku dan sebagainya. Sehingga mana yang korban ini yang layak untuk mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah. Nah, selanjutnya upaya hukum terhadap para pelaku yang terlibat di dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang ini juga akan terus kita buru dan kita lakukan. Oleh karenanya hasil asesmen ini sangat penting dan menentukan langkah tindak lanjut penegakan tindak pidana perdagangan orang yang nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Wakabaresskrim. Baik itu yang terjadi di dalam negeri yang mereka alami maupun yang di luar negeri. Tentu kita bekerja sama juga dengan otoritas luar negeri sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Pada kesempatan yang sangat baik ini, sekali lagi pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada dan hati-hati terhadap modus-modus rekrutmen kerja ilegal yang menjanjikan dengan iming-iming janji gaji yang besar, keuntungan yang besar, namun ujung-ujungnya ternyata penipuan dan eksploitasi. Pemerintah juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk segera melaporkan kepada pemerintah jika mengetahui memang di wilayahnya ada indikasi perdagangan orang secara ilegal. Kami dari pemerintah pada kesempatan ini tentu juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam operasi penyelamatan dan pemulangan ini, khususnya dari pihak Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polkam, Polri, kemudian TNI, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan kementerian lembaga yang mendukung kegiatan ini, baik itu dari Kemendagri, Kementerian Imigrasi, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian dari Kepala Staf Presiden, Kantor Komunikasi Presiden, dari Kejaksaan Agung, Kementerian Perhubungan, juga dari Angkasa Pura II, dan pemerintah daerah khusus Jakarta. Termasuk juga dari International Organization for Migration atau IAO untuk Indonesia. Kiranya patut kita semua mendoakan agar korban pekerja migran Indonesia ini semuanya dapat segera pulih dan segera bisa berkumpul kembali dengan keluarga tercinta dan kembali dapat menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya di tanah air kita ini. Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto juga menitipkan salam kepada seluruh para warga negara Indonesia, pekerja migran kita yang telah berhasil diselamatkan dan dipulangkan. Semoga kedepannya para WNI yang memperoleh peluang bisa lebih baik lagi begitu
baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Sekali lagi bahwa upaya kali ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir begitu dan bertanggung jawab atas keselamatan seluruh warga negaranya dimanapun berada. Oleh karenanya pemerintah terus berkomitmen untuk melindungi setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan nanti dari Menteri Luar Negeri untuk menambahkan, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kemudian dari TNI, dan terakhir dari Bariskrim. Kalau dari Mendagri atau dari PPA mau menambahkan silakan. Saya persilakan Pak Menlu. Terima kasih Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para hadirin yang hadir pada acara penyambutan dan penerimaan warga negara Indonesia yang hari ini direpatriasi dari Myanmar, yang saya hormati dan saya banggakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko bahwa upaya repatriasi dari warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana TPPO ini adalah bentuk dan wujud dari perintah dan arahan Bapak Presiden Prabowo untuk melakukan pelindungan dan penyelamatan dari warga negara Indonesia yang mengalami masalah di beberapa negara di luar. Khususnya pada hari ini para warga negara Indonesia yang berada di Myanmar. Hal ini tadi juga disampaikan merupakan wujud dari hadirnya negara dalam upaya melindungi seluruh warga negaranya, dan untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang terlibat, dari Kemenko Polkam, dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, kemudian Kementerian P2MI, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari TNI, Polri, dari Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Presiden, dan dari lembaga IOM. Rasa terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya, sehingga upaya yang tidak mudah ini bisa berhasil. Karena kita ketahui bersama, sasaran ataupun daerah yang kita tuju ataupun kita melakukan evakuasi ini merupakan daerah yang sedang berkonflik. Ada berbagai faksi dan kepentingan di Myanmar. Koordinasi yang juga dilakukan tidak mudah. Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa sampai dan melakukan upaya evakuasi dari warga negara Indonesia yang ada di Myanmar tersebut. Oleh karena itu kami mengucapkan sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada seluruh yang terlibat. Kami juga khususnya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Thailand dan beberapa unsur dari pemerintah Myanmar yang membantu pelaksanaan proses pemulangan saudara-saudara kita ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Thailand. Kebetulan Pak Dubes hari ini memimpin kepulangan saudara-saudara kita. Upaya yang mereka lakukan merupakan sesuatu yang luar biasa. Saya paham pekerjaan yang dilakukan tidak mudah, dan juga
ada unsur ancaman terhadap jiwa dan keselamatan mereka semua. Namun karena rasa cinta kepada sesama warga negara, kemudian rasa tanggung jawab terhadap tugas dan pengabdian, upaya ini di tengah berbagai tantangan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sedikit kami sampaikan bahwa proses pemulangan hingga hari ini sudah mulai berlangsung sejak kemarin. Tadinya dari Miyawadi, para saudara-saudara kita ini direncanakan terbang dari Maesot, namun karena jumlahnya yang banyak sehingga tidak memungkinkan untuk pesawat-pesawat besar terbang dari sana, akhirnya dibawa ke Bangkok lewat Bandara Don Muang. Perjalanan yang cukup lama, sekitar 6 jam dari Maesot, dan akhirnya pada pagi hari ini sorti pertama tadi sudah kita terima, dan nanti juga sorti kedua akan tiba kurang lebih pukul 11, dan yang terakhir 154 orang itu besok akan tiba di tanah air dan bisa kembali. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan dan menghimbau pada seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki keinginan atau untuk bekerja di luar negeri, untuk menggunakan jalur-jalur yang resmi, jalur-jalur yang legal, jalur-jalur yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan mudah terpengaruh oleh iming-iming atau janji-janji yang tidak jelas. Ada saluran-saluran di mana jika saudara-saudara atau keluarga kita ingin bekerja di luar negeri yang bisa dilewati sehingga ada jaminan terhadap keselamatan dan perlindungan mereka. Kemudian jangan memaksakan diri. Kalau misalnya belum ada visa kerja, tunggu dapat visa kerja, karena ini juga merupakan satu proses atau satu langkah yang bisa mempermudah kita untuk melakukan upaya-upaya pelindungan jika ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di negara-negara tujuan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menko. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait. Maaf kalau ada yang terlewat, tapi tanpa kerja keras, tanpa koordinasi yang baik dari seluruh rekan-rekan di kementerian dan dari Kemenko Polhukam, saya kira upaya ini tidak akan berhasil sampai pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada para warga negara yang sudah tiba di Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kembali dan semoga bisa segera kembali berkumpul bersama keluarga. Terima kasih. Terima kasih Pak Menlu. Selanjutnya saya persilakan Pak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Menko Polhukam, beserta Pak Menteri Luar Negeri, Menteri Kemipas, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan Wakil Menteri dan Bapak Ibu dari Kepala Badan yang hadir, dan dari AYO Pak Jeffrey, dan teman-teman wartawan. Saya kira tadi banyak disampaikan oleh Pak Menko dan Pak Menteri Luar Negeri. Kementerian P2MI sesuai dengan tugas fungsinya, di mana kita ini oleh undang-undang untuk melindungi bersama
pekerja migran kita mulai dari sebelum berangkat, setelah dia berangkat, dan setelah dia pulang. Sebelum berangkat itu menjadi wilayah kerja kita bersama di sini, di luar negeri wilayah kerjanya Pak Menteri Luar Negeri. Sekembalinya kami bersama dengan kementerian yang lain. Kami ingin memastikan bahwa semua yang pulang hari ini itu akan kita tangani sampai nanti beliau-beliau kita kawal sampai di rumah. Sebelum ini insya Allah setelah nanti dibawa ke Wisma Haji Pondok Gede, maka kita akan melakukan pendataan. Itu langkah pertama yang kita lakukan. Yang kedua melakukan pengecekan terhadap kesehatan psikisnya, kesehatan mentalnya, kesehatannya secara keseluruhan, dan juga hal-hal lain yang perlu kita periksa. Yang ketiga setelah itu kita akan kembalikan mereka dengan istilahnya reintegrasi sosial. Jadi mereka harus kita kumpulkan kembali dengan masyarakatnya, karena selama bekerja di sana tentu mengalami penyiksaan, tekanan, eksploitasi, maka pasti ada gangguan-gangguan mental yang harus kita antisipasi, sehingga untuk kembali ke kampungnya, ke daerahnya itu perlu pendampingan. Termasuk pendampingan hukum akan kita siapkan. Dan untuk itu ke depan kita perlu melakukan upaya-upaya serius. Yang pertama tentu bersama dengan semua pihak, Polri dan seterusnya, kita harus melakukan pengusutan secara tuntas seluruh jaringan-jaringan yang terkait dengan PMI ilegal dan juga TPPO. Yang hari ini sudah di launching Des Pelindungan PMI-nya oleh Menko Polhukam dan TPPO-nya. Yang kedua, kita harus memperbaiki tata kelola proses perekrutan tenaga kerja, calon tenaga kerja ke luar negeri. Yang ketiga, kami di Kementerian P2MI telah membentuk yang namanya tim reaksi cepat. Untuk itu, untuk mendorong terjadinya penegakan hukum. Lalu yang keempat, kita harus bersama-sama melakukan kampanye secara masif tentang bagaimana bekerja secara prosedural seperti yang disampaikan oleh Pak Menlu tadi. Dan untuk itu kita tidak boleh sendiri, tapi kita harus berkolaborasi bersama sesuai yang sering disampaikan oleh Pak Presiden kita, bahwa kita tidak bisa menuntaskan ini dengan sendiri, tetapi dengan berkolaborasi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri P2MI. Berikutnya persilakan dari Barreskrim, Pak Sep. Terima kasih Bapak Menko Polhukam atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menko Polhukam dan juga hadir Bapak Menlu dan juga Bapak Menteri Imigrasi dan juga Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Terima kasih Pak Menteri. Dan juga hadir Bu Menteri PPA dan juga Bapak Wamendagri dan juga Kepala Staf Presidenan, Kepala Komunikasi Presiden, serta yang mewakili Bapak Panglima TNI dan juga Deputi 3 BIN dan juga dari Dir Kemensos. Baik, mohon izin Bapak Menko, akan kami laporkan tadi sore Bapak Menko, kami akan berikan secara teknis Pak untuk pembagian tugas nanti bagaimana kita akan melakukan pendalaman kepada warga negara kita yang kembali dari Myanmar, ya, karena ada 2 kloter. Yang pertama kloter sekarang mungkin sekitar 400 Pak, mohon izin, ada 200 pagi ini 200, nanti sore ada 200 juga, mungkin besok ada 134-an Pak, 154-an jumlahnya, dan juga ada penambahan 7 orang Pak. Jadi total seluruhnya sekitar 171 orang yang akan kembali ke Indonesia. Dan tentunya kami sudah melapor kepada Bapak Kapolri bahwa nanti akan dibuat tim untuk pemeriksaan ini, asesmen dan pendalaman yang dilaksanakan di
asrama haji, ya. Dia itu dari Direktorat TPPO dan PPA, dan juga akan di backup oleh Direktorat Pidana Umum. Dan termasuk juga kami berterima kasih, nanti mungkin mohon bantuan Pak Kadif Hubinter yang membawa para imigran dari dari Myanmar ke Indonesia. Nanti kami akan koordinasikan dengan tim kami, mungkin dari Hubinter dan Dakabagjat Inter juga akan kita dalami awal dari pemeriksaan di sana. Mungkin kita bisa menerima bucket apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, bahwa mungkin semuanya bukan hanya korban, tapi bisa saja mereka ini pelaku. Ya, jadi bucket awal itulah kita akan melakukan tindakan selanjutnya, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita, para korban maupun pelaku bisa kita pilah-pilah ya untuk tindak proses ke depannya. Kalau korban sesuai arahan dari Bapak Menteri tadi akan kita kembalikan ke keluarga. Kalau pelaku kita akan lakukan tindakan proses kelanjutannya. Itu pun nanti akan kami laporkan pada Bapak Kapolri dan Bapak Menko Polhukam hasil dari asesmen yang akan kita laksanakan. Dan selanjutnya kami pun akan memberikan pengamanan Bapak, pengamanan di lokasi pada saat asesmen nanti di asrama haji, yaitu dari Kemenkes ada Pak, dari Kemen PPA, dari TNI, dari Mensos, dari Polri juga, dan mungkin dari BIN Pak, mohon izin. Untuk itu demikian yang kami sampaikan Pak, dan kami dari Polri menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mudah ataupun lebih berhati-hati lagi terhadap tawaran bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar. Ya, seperti yang kemarin kami sampaikan itu, kami data awal bahwa mereka diiming-imingi 12 sampai 12 juta ya untuk kerja di sana. Karena banyak kasus yang menunjukkan bahwa tawaran seperti ini seringkali berujung pada tindak pidana perdagangan orang atau TPO, atau juga eksploitasi tenaga kerja. Dan sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga keselamatan warga negara kita yang ada di sana, Polri siap hadir dan melakukan beserta kementerian lembaga lainnya, ya, siap hadir dalam melakukan perlindungan bagi masyarakat dan dari ancaman perdagangan orang dan tindak pidana kejahatan lainnya. Ya. Oleh karena itu, sebelum menerima tawaran kerja di luar negeri, tolong pastikan melalui jalur resmi dan verifikasi kebenarannya melalui instansi terkait. Begitu kami dapat sampaikan Bapak Menko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Barreskrim. Rekan-rekan media sekalian, dari Polri ada 2 unsur yang terlibat. Pertama Barreskrim untuk nanti melakukan asesmen dan tindak lanjut penanganan tindak pidana perdagangan orangnya. Yang kedua, asesmen juga akan didukung dari komunitas divisi Hubinter, divisi dari intelijen, baik itu dari BIN, BAIS, dan dari Badan Intelijen Polri. Unsur pengamanan juga nanti dari Polri maupun TNI. Saya persilakan dari TNI. Terima kasih Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kewajiban. Yang terhormat Bapak Menko, Bapak Menteri, Bapak Wamen, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, serta rekan-rekan media yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mewakili Panglima TNI, jadi merasa terhormat dan ikut bangga karena bisa menjadi bagian dari tim penyelamatan warga negara Indonesia sebagaimana amanat undang-undang bahwa kita mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian juga rasa terima kasih kami, ya tentunya TNI kepada atas pertahanan baik yang ada di Myanmar maupun yang ada di Bangkok, yang sudah berkontribusi positif melaksanakan perintah Panglima TNI untuk meningkatkan diplomasi militer, berkoordinasi dengan otoritas di Myanmar maupun otoritas militer di Bangkok, di bawah kendali Kepala Perwakilan Bapak Dubes, sehingga tim ini bisa
memberikan kontribusi untuk menyelamatkan warga negara Republik Indonesia. Selanjutnya kami juga menginformasikan bahwa tadi disampaikan ini adalah pemulangan yang ketiga. Di pemulangan yang pertama dan kedua, kami Bais TNI juga sudah melakukan assessment dan sudah mendapatkan oknum-oknum pelaku dari jaringan yang ada. Mudah-mudahan atas kerjasama dengan Polri, di bawah kendali Pak Menko, dengan yang lainnya kita bisa mengungkap sehingga jaringan TPPO ini bisa diungkap sampai akar-akarnya. Demikian selanjutnya terakhir bahwa TNI siap melaksanakan upaya untuk penyelamatan warga negara Indonesia di bawah kendali Bapak Menteri Koordinator Polkam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bais TNI. Selanjutnya saya persilakan kalau ada tambahan dari Bu Menteri. Ada? Bu Menteri PPA atau Pak Wamendagri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menko, para menteri, dan kawan-kawan wartawan yang saya hormati. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo, bahwa dalam menangani hal-hal atau persoalan yang terjadi di masyarakat kita, harus berkolaborasi, bersinergi, dan bekerja sama dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait. Oleh karena itu, kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah menyiapkan perlengkapan khusus terkait dengan kedatangan WNI dari Myanmar yang perempuan. Dari sejumlah 554 ini ada 105 perempuan yang hadir dari Myanmar. Kami sudah menyiapkan perlengkapan khusus dan juga melakukan pendampingan, baik pengecekan kesehatan dan juga pengecekan secara psikologis agar kita kembali ke daerahnya masing-masing sudah dalam kondisi yang lebih baik. Kemudian sesuai dengan prioritas program kami, yaitu Ruang Bersama Indonesia yang berbasis desa, kami berharap informasi penting ini bisa tersampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia sampai ke tingkat desa, sehingga masyarakat kita lebih berhati-hati ketika menerima tawaran pekerjaan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Menteri. Berikutnya silakan kalau Pak Menteri Imigrasi tidak ada. Dari KSP ada? Cukup. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita masuk pada sesi tanya jawab. Yang kiri dulu ya, wanita dulu, the first lady. Ya. Berdiri. Oke, perkenalkan saya Olivia Subandi dari Tempo. Saya ingin menanyakan bagaimana penegakan hukum bagi para pelaku di Indonesia dan Myanmar. Mungkin pertanyaan selanjutnya, dan bagaimana pula cara Kementerian Indonesia meyakinkan Kementerian Myanmar untuk pemulangan ini, mengingat Myanmar adalah daerah yang sedang berkonflik gitu. Terima kasih. Ya, silakan. Sebutkan nama dan dari mana, televisi mana. Tes, oke. Selamat pagi, Bapak-Bapak semua. Saya Max dari Simpo TV. Sebelumnya saya memberi apresiasi kepada pemerintah telah berhasil memulangkan WNI kita yang terjebak di Myanmar beberapa waktu lalu. Untuk pertanyaannya ini mungkin ke beberapa Bapak-Bapak terkait. Pertama adalah, boleh nggak Pak digambarkan terkait dengan lokasi Myawaddy ini, itu merupakan salah satu lokasi berbahaya bagi para pekerja WNI. Apakah berbahaya untuk WNI doang atau selain WNI, negara-negara luar di Asia Tenggara juga? Kemudian kedua adalah kepada Pak Dubes, apakah selama 10 jam perjalanan melalui perjalanan darat, apakah ada gangguan-gangguan mungkin dari kartel judol setempat yang mencoba mengganggu
kepulangan dari WNI ini, mengingat ini jumlahnya sudah ratusan. Apakah ada gangguan seperti itu? Kemudian yang ketiga adalah untuk pendataan sementara terkait dengan ratusan WNI yang sudah dipulangkan ini, apakah ada daerah-daerah asal yang dominasi, contoh didominasi dari Sumatera Utara kah atau dari Bali seperti itu? Dan yang terakhir adalah kepada Pak Menko, apakah Pak Presiden Prabowo sudah mendengar hal ini? Dan kalau boleh tahu responnya seperti apa, Pak? Terima kasih. Satu lagi. Tengah. Saya Waste dari 20 Detik. Untuk Pak Menlu, ini dari tahun 2020 Kemenlu kan mencatat sudah ada lebih dari 6.000 kasus WNI yang menjadi korban online scam dan berujung ke TPPO, Pak, di luar negeri. Itu jumlah negara tujuannya juga bertambah, tidak hanya Myanmar tapi Kamboja, Filipina. Ini sejauh ini apa sih, Pak, kendala terbesar untuk pemulangan WNI yang terjebak online scam di luar negeri? Karena dari kasus-kasus yang ada juga berulang gitu, Pak, untuk orang yang sudah pulang terus terjebak iming-iming dan mengulangi lagi untuk pergi ke luar negeri karena online scam ini gitu, Pak. Terima kasih. Baiklah, kita akan jawab. Yang pertama dari Tempo ya. Langkah hukum yang akan dilakukan oleh pemerintah. Tentunya pemerintah akan melaksanakan proses ini. Berawal dari assessment tadi kan bisa kita gali untuk modusnya seperti apa. Kemudian dari situ bisa kita anatomikan mana pelaku, mana korban. Yang terpenting, mungkin juga di antara tadi yang datang itu ada juga pemain-pemain ilegalnya. Makanya assessment ini menjadi kunci masuk pertama. Termasuk pemain-pemain lama yang ada di lapangan. Tentunya penguatan di hulu ini harus dilakukan. Daerah-daerah pemberangkatan dengan cara-cara yang non prosedural atau ilegal itu, pemainnya siapa saja ini harus diungkap. Dan itu sudah ada Satgas, DES ini sudah dibentuk kemarin dalam rangka untuk memburu itu. Jadi rantai dari hulu ke hilir ini harus kita pangkas. Yang kedua, di pemerintah ini kan ada instrumen penegak hukumnya, mulai dari Polri, kemudian Kejaksaan. Unsur-unsur intelijen kita libatkan agar ini menjadi semua saling berkolaborasi, melengkapi. Karena penanganan terhadap pekerja migran ini tidak mudah. Membutuhkan kolaborasi, sinergi yang kuat dari seluruh instrumen negara ini untuk turun. Yang kedua juga perlu dukungan dari swasta maupun juga organisasi-organisasi. Kita lihat sini ada IOM dan sebagainya. Masih banyak juga yang lain. Terutama dari media, rekan-rekan media dan masyarakat. Kita akan buru itu, akan proses tindak lanjut aspek hukumnya baik yang di dalam maupun luar negeri. Tentu yang luar negeri ini juga tidak mudah karena membutuhkan kerjasama internasional, terutama lintas negara. Hukumnya berbeda, ada yang melegalkan, ada yang tidak dan sebagainya. Ada yang masuknya tidak legal, di sana dilegalkan kan begitu, jadi legal. Sehingga ini semua harus diurai. Dan dari pihak Kemenlu nanti dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran dan Polri ini akan terus melakukan sinergi termasuk intelijen dari TNI dan sebagainya. Komitmen pemerintah sesuai perintah Bapak Presiden bahwa negara harus hadir untuk melindungi, mengamankan semua warga negaranya, terutama pekerja migran yang di luar negeri. Itu komitmen beliau dan tidak mentoleransi segala bentuk perdagangan manusia dan akan memastikan semua pihak yang bertanggung jawab, ini perintah Presiden, semua pihak yang bertanggung jawab terhadap perdagangan orang ini harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Yang kedua,
bagaimana cara kita atau kementerian lembaga untuk meyakinkan pemerintah Myanmar, mengingat di Myanmar sedang berkonflik, ada junta militer dan sebagainya. Untuk lokasi sendiri itu ada di, kalau tulisannya Miyawadi gitu, bacanya Miyawadi ya. Ini perbatasan antara Thailand dengan Myanmar. Nanti secara teknis Pak, mohon izin Pak Menlu, Pak Dubes bisa menjelaskan. Lokasi ini dikuasai oleh milisi bersenjata, kartel-kartel, sehingga memang di luar jangkauan pemerintah Myanmar. Dan lebih banyak mendapatkan atensi bantuan itu justru dari pemerintah Thailand. Bisa menyentuh ke sana. Nah, kerjasama kita yang erat dengan negara-negara sahabat, antara dengan Thailand, termasuk dengan Cina ini sangat efektif. Terbukti kita bisa mampu memulangkan semuanya. Sepanjang 554 warga negara kita. Nah, komitmen pemerintah, kasus ini akan terus kita ungkap sehingga kawasan ASEAN ini betul-betul bebas dari tindak pidana online scamming. Tadi sudah terjawab kira-kira untuk lokasi Miyawadi. Nah, nanti silakan dari Pak Dubes, jadi silakan bisa menjawab Pak Dubes untuk dua pertanyaan tadi terkait lokasi dan gangguan selama perjalanan. Jika perlu juga nanti dari Bu Winter ya, Pak Krisnamukti atau bisa menjelaskan tambahannya. Saya persilakan. Terima kasih Pak Menko Polhukam. Secara singkat, kalau pertanyaannya apakah ada gangguan, tidak ada. Jadi selama perjalanan, kalau kita mulai ya, jadi perbatasan antara Thailand dengan Myanmar, khususnya di wilayah Mae Sot, itu mungkin bisa kita lihat dari sini, jaraknya terlihat. Jadi kampung-kampung itu terlihat. Tetapi untuk masuk ke situ tidak mudah, karena memang itu salah satu bagian wilayah konflik yang pemerintah pusat sendiri tidak mudah untuk bisa masuk kalau dikatakan tidak bisa masuk. Nah di situ beberapa etnik bersenjata, sehingga di dalam memasuki wilayah tersebut, karena tim kita masuk ke Miyawadi secara bertahap per 2 bis, kemudian dibawa masuk ke Mae Sot dan dilakukan itu cekan imigrasi, kesehatan dan lain-lain. Selama di Miyawadi sebelumnya semua proses itu dilakukan di Thailand. Tetapi ini karena jumlahnya begitu banyak, Thailand dengan Myanmar dan beberapa faksi di sana bekerja sama sehingga memungkinkan identifikasi dilakukan di sana. Nah, tim kita dari KBRI dibantu dengan pusat, dan pada hari Sabtu ada tim khusus dari Kadis Hubinter untuk juga melakukan identifikasi di Miyawadi. Jadi selama perjalanan dari tim kita dari Mae Sot ke Miyawadi, Miyawadi ke Mae Sot, dan dari Mae Sot ke Bangkok yang perjalanannya 8 jam, itu alhamdulillah berjalan dengan baik karena ada koordinasi dengan berbagai pihak yang ada di sana. Nah, mengenai hal yang terkait ini, tadi disampaikan juga oleh Bapak Menteri bahwa kita tadinya akan mengambil langsung dari Mae Sot supaya resikonya tidak banyak, tapi karena kondisi lapangan udara tidak bisa untuk dilandasi oleh pesawat yang besar, kita terpaksa untuk mengambil di Don Muang dan kemudian membawa dengan pengamanan yang cukup ketat kerjasama dengan pihak Thailand dan juga beberapa faksi dan juga pemerintah di Myanmar. Dan ini juga suatu bukti kedekatan kita dengan Thailand, bahwa pada tahun ini kita dengan Thailand adalah kebetulan sedang memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Thailand yang mulai 7 Maret 1950. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes. Berikutnya dari Bu Binter, tolong nanti bisa dijelaskan tambahannya, termasuk jumlah kasus tadi ya. Karena jumlah kasus ini kemarin dari rapat kita itu sudah terpetakan 40.000 case yang ada, yang menimpa para pekerja migran kita. Bisa persilakan. Terima kasih Bapak Menko Polhukam, para menteri sekalian, rekan-rekan media. Kami sampaikan yang pertama bahwa operasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, karena
bukan hanya hari ini pemerintah Indonesia melakukan operasi dan kami dari Polri sifatnya mendukung karena kegiatan yang dilakukan oleh para korban maupun para pelaku termasuk dalam kategori transnational crime yang harus melibatkan divisi hubungan internasional, baik mereka melakukan di luar negeri maupun di dalam negeri. Sebagai gambaran bahwa Kementerian Luar Negeri di dalamnya ada Direktur Perlindungan Warga Negara Republik Indonesia, termasuk didukung Kepala Perwakilan Pemerintah di luar negeri baik di Myanmar, kemudian di Thailand, itu sudah melakukan pemulangan besar. Jangan dilihat oleh rekan-rekan ribuan orang itu sebagai hal kecil. Karena para pelaku itu modusnya adalah melakukan scam online terhadap warga negara di Indonesia. Dan operasi ini melibatkan negara-negara lainnya termasuk India, Cina, Thailand, yang bahkan Cina pelakunya adalah 8.000 orang. Ya, Indonesia masih bisa diselamatkan dan para korban yang mau pulang ini adalah yang sukarela mau pulang. Masih ada orang warga negara Indonesia yang berada di Myanmar dan tidak mau pulang. Dan mereka sebagian mendapatkan keuntungan walaupun mereka menjadi korban. Bahkan kami temui, Bapak Dubes juga mengetahui, ada yang sudah dipulangkan berangkat lagi. Ini tekongnya itu sudah didatakan, kami sudah laporkan kepada Barreskrim dan itu nanti akan dilakukan penegakan hukum. Lebih penting lagi kami sampaikan modus berikutnya adalah dengan menyelamatkan, memulangkan sekian ribu orang, 6.000 dan total sampai hari ini, itu kita menyelamatkan warga negara Indonesia lain yang menjadi korban. Ada pelaku yang bahkan mengatakan dia telah mendapatkan 500 juta dari satu korban di Indonesia dengan scam online. Itu satu pelaku. Kalau kita rata-ratakan satu pelaku mendapatkan 5 korban, berapa puluh ribu warga Indonesia menjadi korban scam online yang dioperate dari Myanmar. Dan itu sangat luar biasa. Karena mereka dikendalikan oleh pelaku utama yang sudah ditangkap oleh pemerintah Thailand dan dilindungi oleh otoritas dari lokal Myanmar yang tidak terkait dengan pemerintah Myanmar. Dan ini alhamdulillah operasi besar ini kami sangat appreciate atas kerja besar pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dan kami dari Polri sifatnya adalah mendukung penuh apapun kebijakan pemerintah Indonesia dalam operasi transnational crime di luar negeri. Terima kasih dari kami. Terima kasih Kadif Hubinter. Rekan-rekan media sekalian, tadi ada pertanyaan bagaimana respon dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Jadi kami sampaikan, saya ulangi lagi di awal rilis tadi setelah saya sampaikan, operasi secara senyap ini kita lakukan semuanya atas perintah dan arahan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Beliau sangat menaruh perhatian yang sangat serius terhadap nasib para pekerja migran kita di luar negeri. Apalagi beberapa kali keluar di media sosial. Ada yang disiksa, disetrum, dan sebagainya. Sehingga